Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu bahagia, sehat selalu, sukses selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا
Allahumma rizqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma rizqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi wa indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Tentunya setiap kita ingin memiliki, mendapatkan rezeki yang banyak, yang berkelimpahan. Namun rezeki itu apa? Rezeki itu banyak sekali. Rezeki itu bukan harta, bukan kekayaan. Selama ini yang kita pahami rezeki yang banyak itu ya harta, kayak uang, mobil, rumah. Ya. Tapi rezeki yang sejati atau kecerdasan, kepandaian, itu memang rezeki menurut kita. Namun menurut Allah itu bukan itu. Menurut Allah rezeki yang banyak, yang besar itu hikmah, hikmah. Karena rezeki yang walaupun kita diberikan kekayaan, kepandaian, kecerdasan, ataupun rumah, ataupun uang, kalau kita tidak mampu menggunakannya dengan baik, maka bisa juga itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah, dan itu bukan menjadi rezeki. Maka kita diperintahkan ya untuk bisa mendatangkan rezeki, maka untuk itu kita harus selalu memiliki semangat motivasi untuk terus belajar, mencari hikmah itu sendiri. Jangan dihabiskan waktu kita hanya mengejar harta benda, kekayaan, namun tidak ada waktu untuk mencari hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Kebanyakan orang dihabiskan waktunya dari pagi sampai malam, dari pagi sampai larut mata, atau dari pagi sampai pagi hanya mengejar harta benda, namun ya di sisa waktunya atau di sisa waktunya hanya mencari hikmah, atau kalau ada waktu baru mencari hikmah. Maka ini kembali sebenarnya mencari hikmah, baru nanti di balik itu nanti Allah akan mudahkan, karena kunci kunci apa? Kunci kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan dunia maupun akhirat. Kita ingin mendapatkan dunia dengan ilmu, kita ingin mendapatkan akhirat, dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Semuanya dengan hikmah, semuanya dengan ilmu yang ilmu yang barokah. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari kiriman itu? Maha sucilah dia Allah yang maha tinggi apa yang mereka persekutukan. Jadi maka ini menjelaskan semuanya datang dari Allah, semua atas ketetapan Allah. Rezeki bermakna penghidupan. Maka dari hal ini yaitu rezeki tidak hanya harta tapi juga penghidupan. Kehidupan ini segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan ini, makhluk hidup ini berasal dari Allah. Allah rezeki yang juga berupa anugerah, karunia atau pemberian Allah kepada makhluknya. Karena itu segala sesuatu yang bermanfaat, yang Allah telah halalkan untuk kita, baik berupa pakaian, makanan, keluarga, istri, pasangan hidup, anak-anak laki-laki maupun perempuan, termasuk kesehatan pendengaran dan penglihatan, adalah rezeki. Jika kita mau mensyukurinya, jika kita, itu adalah semuanya rezeki. Karena supaya memberikan kehidupan, yang memberikan kecukupan, memberikan seluruh anggota tubuh ini, yaitu Allah. Maka ini adalah modal dasar yang Allah telah berikan kepada kita, yang telah Allah telah sempurnakan kepada kita. Maka pada dasarnya sudah Allah tetapkan, Mas, dan pada dasarnya masalah rezeki Allah sudah tetapkan masing-masing kepada setiap makhluknya, bahkan hewan pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Maka mustahil ada orang lahir tanpa ada rezeki, dan rezeki itu tidak akan tertukar. Maka
Jadi jangan ketakutan atau jadi jangan mungkin iseng ibaratnya begitu ya. Iseng mengambil hak orang lain, mengambil rezeki orang lain ya. Ya, ini diingatkan jangan sampai kita mengambil hak iseng mengambil yang bukan hak kita. Ini ya diingatkan. Maka Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa rezeki bisa diraih dengan upaya, dengan usaha yang nyata ataupun kerja. Namun bagi orang yang beriman ada jalan khusus yang diberikan oleh Allah ya. Ada jalan khusus yang diberikan oleh Allah kepada hambanya agar mendapatkan rezeki dengan cepat. Maka bagi orang-orang yang beriman diberikan jalan cepat untuk mendapatkan rezeki itu sendiri, maka bagi orang yaitu mereka bisa lebih cepat dan mudah mendapatkan rezeki. Asalkan rezeki dicari dengan cara keimanan kepada Allah SWT, maka dijamin, maka Allah menjamin yang didapat adalah yang halal. Yang dijamin yaitu yang halal dan bukan yang haram. Syarat pertama yaitu cari rezeki ya dengan keimanan. Orang yang mencari rezeki dengan iman, maka dia otomatis imannya akan membimbing pada yang halal mustahil. Mereka menemui yang halal. Iman itu yakin teman dengan jalan Allah, dengan cara Allah, dengan perintah Allah, mengikuti perintahnya. Ya, jadi penuh keyakinan dengan usaha yang sungguh-sungguh yang telah mentauhidkan dirinya hanya kepada Allah. Ya, apabila seorang telah mencari rezeki dengan keimanan, maka Allah jamin rezekinya dan akan insya Allah Allah pun berlimpah tanpa harus bekerja terlalu keras. Ketika ia mencari dengan imannya yakin dan siapkan rezeki orang itu bukan dia yang lelah ya. Dia bukan pencari kerjanya, kita manusia bukan lelah mencarinya. Ungkap ini. Jadi gitu. Jadi barokahnya karena imannya itu. Jadi di saat bekerja pun dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Allah ya, maka tetap kita berupaya ya. Kita bergerak sedikit, rezeki sudah datang. Baru berangkat sedikit, peluang sudah ada muncul ya. Ya itu ya, itulah tanda-tanda keimanan, keyakinan dan kita yakin tentu dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat karena Allah, niat karena ibadah kepada Allah, dan setiap gerak-geriknya nanti Allah akan mudahkan Allah. Dan di samping di dalam itu ada kesabaran dan uh, keikhlasan dengan doa dan menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ini adalah menjadikan sebab rezeki itu datang tanpa harus terlalu keras bekerja. Kalaupun terlalu keras bagi orang lain, tapi rasanya dia nyaman saja, enak saja. Karena apa? Di dalam bekerja dia merasa, dia ada imannya itu, keyakinannya itu loh tadi yang menjadikan dia merasa nyaman, merasa enak dan merasa ringan. Bahkan dia menemukan manisnya bekerja. Maka ada amalan yang bisa dikerjakan jika ingin mendapatkan rezeki tanpa harus capek-capek kerja, yaitu kita manusia yaitu tidak harus mengorbankan waktunya demi mengejar rezeki dari pagi sampai malam bagi terus-terusan mengharap mendapatkan rezeki yang banyak yang berlimpah sampai-sampai bahkan kadang-kadang mereka tanpa iman bahkan sholat ditinggalkan ya tak sempat puasa hanya hanya ingin tapi ternyata yang didapat apa ya biasa-biasa saja dan lain sebagainya namun yang diraih rezekinya apa ya, biasa saja tanpa keimanan sholat ditinggalkan puasa tidak dilaksanakan akhirnya yang didapat ya begitu-begitu saja. Ya teman-teman sekalian yang dirahmati. Maka pada Allah sudah memberikan cara yang termudah bagi manusia yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, yang berlimpah, bahkan deras. Ya, amalan pembuka rezeki tanpa harus itu semua ya, Bu. Yaitu apa? Ya, dengan berdoa, dengan iman dan berdoa dan bersabar dan tentunya dengan syukur, memperbanyak syukur. Lalu uh, maka Terus Nabi besar Muhammad SAW sabda dengan penuh santun, dengan santun ya Nabi besar Muhammad sabda, orang yang akan dikumpulkan bersama yang dicintai dan kamu juga akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai. Jadi itu salah satunya. Jadi seseorang akan dikumpulkan, ditemukan bersama dengan siapa yang dicintai. Maka
Mari kita kalau ingin dikumpulkan dengan orang yang baik-baik, ya kita harus selalu berbuat baik-baik. Kalau kita ingin dikumpulkan dengan orang ini di surga, tentunya kita selalu melaksanakan amalan-amalan yang baik, ya hal-hal yang dan kita jauhkan dari yang haram. Al-Quran uh, menyebutkan dunia ini zarah. Zarah itu apa? Energi yang terhalus. Dunia ini, Al-Quran ini menyampaikan dunia itu zarah atau dunia energi terhalus. Jadi ada dunia lain di tengah kehidupan manusia. Maka memahami kunci rahasia, mengundang rezeki ada pada pemahaman mengenal realitas tentang energi dunia atau realitas dunia kuantum ini. Melalui dunia ini bahwa semua energi saling berhubungan dan saling mempengaruhi energi satu dengan yang lainnya dan secara timbal balik. Maka mengembangkan energi, maka dengan cara mengembangkan energi positif, maka akan memberi dampak yang positif kita. Kita selalu berpositif, maka kita akan ketemu dengan positif. Maka tadi disampaikan, orang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kita selalu bersyukur ketemu dengan orang tersebut. Kalau kita selalu berpikir sukses, maka kita akan ketemu dengan orang-orang yang sukses. Karena dunia ini energi terhalus. Maka bila energi baik akan bertemu dengan energi baik, maka energi akan meningkat terus menerus. Bila energi baik ada dalam diri kita, maka energi baik yang dari luar tidak akan mendekat. Jika diri kita ada energi yang tidak baik, maka energi yang baik dari luar tidak akan mendekat. Rezeki adalah energi baik. Kesuksesan adalah energi baik. Maka untuk mendatangkan energi baik tadi, sangat-sangat sederhana. Yaitu ciptakan diri kita energi yang baik, yang ada ciptakan dalam diri kita, itu energi baik dalam diri kita. Maka rezeki akan, kalau di dalam diri kita ini sudah menjadi energi yang baik, energi yang positif, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Hal ini ya oke, sekali yang dirahmati Allah. Ya, jadi itulah cara mengundang doa. Itu kan kita awal kata dari dakwah. Dakwah itu artinya mendatangkan, menyuarakan dan mendatangkan. Jadi dengan diperintahkan oleh Allah, kita tidak cukup hanya dengan berwirid dan memanjatkan doa saja, namun kita dengan memantaskan saja. Jadi dakwah tadi artinya bagaimana kita memiliki uh, uh, energi yang positif dalam diri kita. Salah satunya cara untuk memiliki energi positif yaitu dengan positive thinking, bahwa setiap pemikiran positif adalah doa. Setiap pemikiran positif adalah dakwah juga. Karena itu nasib seseorang juga ditentukan oleh pemikirannya, pemikiran yang positif atau mindset yang positif. Maka sangat tepat bagaimana membangun pemikiran yang positif yang bisa berdampak dengan perubahan nasib seseorang. Maka kuasailah kekuatan pikiran positif, mindset positif. Jangan membangun kesalahan berpikir atau jangan kita selalu harus kita hindarkan dari pikiran-pikiran yang suudon, pikiran-pikiran. Jadi kalau suudon terjadi maka seseorang sama saja mendoakan dirinya buruk sangka, ya buruk sangka. Justru ketika seseorang melihat sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang tidak baik di luar sana, sebaiknya kita mendoakan orang tersebut menjadi baik. Siapapun yang di luar sana yang tidak baik, ada pemikiran yang tidak baik, kita doakan, ya kita doakan yang baik. Bahkan bila perlu, ya kita terus dalam diri kita terus kita amati, kita evaluasi pemikiran-pemikiran, mindset-mindset yang dalam diri kita benahi menjadi yang positif. Itulah salah satu cara mengundang rezeki datang kepada diri kita. Kemudian positive feeling Jadi mungkin selama ini kita mendapatkan peristiwa, kondisi, pengalaman yang tidak menyenangkan, apapun sebaiknya, maka jangan kembangkan, uh, uh, jangan dikembangkan positif atau negatif thinking, tapi kembangkanlah berprasangka yang baik, husnudzon, berprasangkalah yang baik, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini yang teman-teman terima, maka berprasangkalah yang baik karena karena kita tidak tahu di balik peristiwa yang baik itu, yang tidak baik itu tentunya Allah sudah punya rencana dengan
berprasangka yang baik dengan berhusnudzon itu salah satu mendatangkan teknik atau metode mendatangkan rezeki. Kehidupan ini dengan penuh dengan ujian, tentunya sudah menjadi ketetapan Allah, ya tentunya sudah ada. Maka kita semua pasti sudah diuji. Maka jangan mengaku kamu beriman sebelum datang ujian kepadamu. Maka selalu kita akan diuji dari ujian satu ke ujian berikutnya, dari ujian satu ke ujian berikutnya dengan ketakutan, kelaparan, kemiskinan, malapetaka, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia ini penuh ujian. Namun di balik ujian-ujian itu akan ada hadiah. Bila ujiannya ringan, nanti di balik itu hadiahnya juga ringan. Sedang ujiannya sedang, ya nanti hadiahnya sedang. Namun kalau ujiannya berat, semakin berat, Allah telah menyiapkan dengan ujian ya, dengan hadiah yang sangat besar, sangat besar. Yakinlah itu, maka ambil hikmah di balik setiap kejadian. Semua orang terjadi atas kenapa? Karena itu semua atas kehendak Allah. Ini sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi kita penting untuk selalu positif feeling, ya. Apapun kondisinya kita harus positif feeling. Selanjutnya kalau sudah memiliki positif feeling, kita juga memiliki motivasi, positif motivasi. Jadi memiliki motivasi yang positif. Dengan memiliki motivasi yang positif, maka rezeki akan mudah sekali akan mudah sekali kita dapatkan karena kita menjadi orang yang bersemangat ya, dan kita bisa dengan ringan membahagiakan. Maka motivasikan diri kita di dalam aktivitas kita untuk membantu orang lain, untuk membuat senang Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semua aktivitas kita untuk membantu orang lain dan untuk membuat senang Allah. Jadi kita harus selaraskan motivasi kita, selaraskan niat kita di dalam bekerja, beraktivitas apapun dengan motivasi Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan alam semesta. Ya, jadi manusia diciptakannya yaitu untuk rahmatan lil alamin. Itulah jadi hal ini kalau kita sudah mampu sebagai rahmatan lil alamin dan tujuan motivasi kita hanya ingin membuat Allah tersenyum, ibaratnya begitu, hal ini tentunya dapat mengundang mengundang rezeki karena ini sejalan dengan tujuan alam semesta. Maka kerja keras yang biasa dilakukan seorang umumnya hanya kerja keras yang hanya mencari uang, ya. Jika kerja keras hanya dilakukan itu, ya, maka tambahkan dengan energi yang baik dalam diri dan kembangkan bukannya kalau hanya bekerja keras saja, ya, kalau hanya bekerja keras saja tanpa mengundang ini akhirnya tanpa diniati motivasi yang baik, tanpa feeling yang baik, maka mereka sama saja itu dia akan kecapean, capek rasanya dan yang didapat itu saja. Namun kalau kita tambahkan positive thinking, positive feeling, positive motivation dan motivasinya hanya kepada Allah, insya Allah kerja keras itu akan mendatangkan, menciptakan energi baik dalam diri, ada dana jalan terbaik mengundang rezeki. Bekerja keras untuk berpikir positif, bekerja keras untuk sholat tepat waktu, maka bekerja kerasnya motivasinya apa? Untuk beribadah. Agar kita bisa sholat tepat waktu, agar kita bisa bekerja untuk mengamalkan Al-Quran, melaksanakan tilawah Al-Quran, bekerja keras untuk dapat berpuasa, bekerja keras untuk membahagiakan orang tua, terutama keluarga, bahkan orang lain, upaya-upaya yang dapat mengundang rezeki. Saat energi baik terus kita kita tebarkan, saat energi baik terus kita kumpulkan dalam diri kita, dalam diri kita itu baik, energinya selalu mengumpul kebaikan-kebaikan yang banyak dalam diri kita, maka uh, energi baik tadi akan mengundang, akan dengan sendirinya orang akan datang kepada kita, rezeki akan datang kepada kita, maka kebaikan-kebaikan juga akan datang kepada kita. Maka ketahuilah bahwa betapapun sedikit seandainya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, betapapun mungkin yang sedikit rezeki yang kita miliki, jika kita merasa cukup, ingat ya, merasa cukup, maka jiwa kita akan merasa kecukupan. Jika kita mengharapkan rezeki yang berlimpah, maka ketahuilah bahwa hal itu tidak berarti meninggalkan agama, berarti kebajikan kepada sesama. Kalau kita ingin rezeki kita berlimpah, maka pikiran kita, perasaan kita, dan seterusnya tadi ya harus apa? Ya memiliki perasaan yang berlimpah.
dan tanpa harus meninggalkan agama, dan kita terus melaksanakan agama dengan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan perintah Allah. Maka itulah salah satu cara mengundang rezeki datang sendiri dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mengundang rezeki datang sendiri. Amalannya yaitu jika dilakukan terus-menerus mampu mengundang rezeki, yaitu apa saja kira-kira amalannya tadi: positive thinking, positive feeling, positive motivation, dan uh, uh, dengan penuh keimanan, ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya yang sudah siap berkeluarga menikah itu salah satu bentuk untuk mendatangkan rezeki biar cukup, karena dijanjikan oleh Allah jika mereka telah menikah akan dicukupkan, ditambah. Oke, ya, akan ada ketenangan, kebahagiaan, kasih sayang, dan warahmah, ya. Dan senantiasa berdoa dengan yang ingat, yang ikhlas, semata-mata beribadah bukan mencari rezeki, tapi semata-mata mengabdikan diri kita kepada Allah dan menyibukkan diri dengan berzikir, menyibukkan diri dengan mohon ampun, menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang bermanfaat, dan mohon ampun kepada Allah, dan gemar bersedekah tentunya, berjuang di jalan Allah. Kita isi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang sangat baik, dan tentunya juga kita mau selalu membersihkan hati kita, diri kita, dan kita tinggalkan maksiat dengan dengan aktivitas yang positif itu secara otomatis nanti yang maksiat akan tertinggal. Namun kalau kita tidak isi waktu-waktu kita dengan yang positif, pasti isinya nanti yang sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan kita niatkan ini semua kita bekerja, beribadah untuk apa? Agar kita bisa berziarah, menunaikan ibadah haji, umroh ke tanah suci Mekah, ya, bersama orang-orang yang kita cintai. Syukur-syukur kita bisa mengibadahkan orang-orang tetangga kita, kanan kiri kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini jadi motivasi kita, motivasi kerja keras kita, hanya kita selaraskan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, tujuan alam semesta. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة
Inna ansha'nahunna insha'a. Waja'alnahunna abkara. Buruban atsroba. Di ashabil yamin. Sullatu minal awalin. Wa sullatu minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna 'alal khinsil 'adim wa kanu yaquluna aidha mitsna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dalluna mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a antum tahlukunahu am nahnu khaliqun nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadila amsalakum wa nusyi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtum nash'ata ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم